Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan bahas soal-soal mengenai TPA numerik, terutama dalam topik perbandingan, di mana soal-soal ini kita rasa sering keluar dan diujikan dalam berbagai jenis soal TPA, baik itu TPA untuk pasca sarjana, kedinasan, CPNS maupun yang untuk pasca sarjana ya. Jadi di sini soal pertama disebutkan bahwa dengan 350 pekerja, pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan pembangunan gedung bertingkat selama 7 bulan. Jika pemborong menginginkan pembangunan gedung selesai dalam 5 bulan, berapakah jumlah tambahan pekerja yang dibutuhkan? Jadi dalam menyelesaikan soal-soal tentang perbandingan, ada dua hal yang harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita memulai pengerjaan soal. Yang pertama, perbandingan itu kita memiliki dua tipe, yaitu perbandingan yang disebut dengan perbandingan senilai dan perbandingan yang berbalik nilai. Analoginya seperti ini. Yang disebut dengan perbandingan senilai adalah perbandingan yang menyebabkan kedua hal itu sama-sama mengalami kenaikan atau sama-sama mengalami penurunan. Contohnya soalnya seperti ini. Jika 3 anak membutuhkan biaya hidup sebesar 3 juta, maka berapakah biaya hidup yang diperlukan untuk membiayai 5 orang anak? Dengan nalar sederhana, dengan logika yang sederhana, kita mengetahui bahwa kalau jumlah anak bertambah, tentu biaya hidupnya bertambah. Artinya, satu hal yang bertambah akan menyebabkan hal yang lain bertambah. Itu kita sebut dengan perbandingan senilai. Untuk mengerjakan perbandingan senilai, kita letakkan polanya seperti yang kita buat. Per sama dengan per, angkanya masing-masing sama-sama di atas. Jadi yang 3 anak 3 juta, nanti 5 anak angkanya berapa. Modelnya seperti ini. Sementara yang berbalik nilai itu menyebabkan satu hal yang naik akan menyebabkan penurunan benda, satu aspek lagi yang mengalami penurunan. Contohnya kita logikakan dalam melakukan sebuah perjalanan. Kalau kita menempuh perjalanan dengan kecepatan 60 km per jam, kita akan sampai dalam waktu 5 jam misalnya. Maka kalau kecepatannya dinaikkan menjadi 100 km per jam misalnya, maka berapakah waktu yang dibutuhkan? Tentunya dengan logika sederhana juga, dengan penalaran, kita bisa mengasumsikan bahwa kalau kita berjalan atau mengendarai kendaraan lebih cepat, maka waktu yang diperlukan akan mengalami penurunan, waktunya semakin kecil. Yang mula-mula mungkin 5 jam akan menjadi 3 jam kalau kita mempercepat kendaraan kita. Kalau kita menambah kecepatan, waktunya akan berkurang. Mengerjakan soal seperti itu, kita buat juga pernya, tetapi di sini kecepatan yang pertama, di sini waktu yang pertama. Jadi dia disebut berbalik. Jadi posisinya satu di atas, satu di bawah. Nah, setelah kita memahami konsepnya tersebut, barulah kita akan memutuskan di soal yang kita temukan. Itu topiknya tentang perbandingan senilai atau berbalik. Jadi kita kembali ke soal, ada pekerja yang membutuhkan waktu mula-mula 7 bulan. Sekarang kalau kita ingin waktunya berkurang menjadi 5 bulan, tentunya dengan cara menambah jumlah pekerja. Jadi jumlah pekerja yang bertambah akan menyebabkan waktu pengerjaannya semakin singkat. Jadi itu perbandingan berbalik. Maka kita tempatkan tadi mula-mula 350 pekerja membutuhkan waktu 7 bulan. Jadi kalau dia 5 bulan di sini, berapakah jumlah pekerjanya? Jadi kita kali silang, jadinya 5x sama dengan 7 kali 350. Kita bagi 5 jadinya 70, maka X-nya sama dengan 490. Artinya kita membutuhkan pekerja 490 orang. Nah, kita perhatikan kembali soalnya adalah berapakah jumlah tambahan pekerja yang dibutuhkan. Ditanyakan adalah tambahan. Jadi ini 490 adalah jumlah pekerja totalnya. Berarti tambahan yang diperlukan adalah 490 dikurang dengan 350, yaitu 140. Artinya kita perlu menambah lagi 140 orang pekerja. Jadi dalam mengerjakan soal-soal seperti ini kita harus perhatikan yang ditanya adalah jumlah pekerjanya berapa atau justru berapa tambahannya. Jadi ini harus diperhatikan. Kita lanjut ke soal kedua. Sebuah kendaraan bermotor membutuhkan bensin 10 liter untuk menempuh jarak 120 km. Berapakah liter bensin yang dibutuhkan apabila kendaraan tersebut menempuh jarak 150 km. Di sini kita akan mengambil analogi bahwa tentunya kalau jumlah liternya bertambah, maka jarak tempuhnya juga bertambah. Ini artinya perbandingannya adalah perbandingan senilai. Jadi kita pastikan dulu bahwa perbandingan adalah perbandingan senilai. Jadi 10 liter itu kita gunakan untuk menempuh jarak 120 km. Berarti untuk menempuh jarak 100 km berapakah bensin yang diperlukan? Kita anggap X, kita kali silang, berarti 120X
sama dengan 10 kali 150. Berarti untuk mencari nilai X-nya kita kalikan 10 kali 150 kemudian kita bagi 120. Berarti kita dapat ini 12,5 liter. Berarti jawabannya adalah yang di option C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk menjamu 250 tamu undangan dibutuhkan 25 kg beras. Jika Bu Rani membuat pesta dan akan menjamu 360 tamu, maka jumlah beras yang dibutuhkan itu berapa? Ini juga kita analogikan. Kalau tamu bertambah, tentunya jumlah makanan yang disediakan juga harus bertambah ya. Jadi kita bisa pastikan dengan mudah bahwa ini adalah tipe perbandingan senilai. Nah, kalau senilai kita letakkan 250 tamu itu sama dengan 25 kg beras. Jadi kalau sekarang 360 tamu, berapakah jumlah beras yang dibutuhkan? Berarti 250X sama dengan 25 kali 360. Supaya gampang, ini kebetulan angkanya cantik ya, 25 jadi 10. Berarti 10X sama dengan 360, X-nya sama dengan bagi nolnya 1 lagi, menjadi 36 kg. Berarti jawabannya adalah yang di option D. Atau kebetulan karena ini angkanya cukup lumayan dikerjakan, bisa juga kita menggunakan analogi tanpa mengerjakannya pakai rumus yang ini. Misalkan 25 kg beras itu sama dengan 250 tamu. Kita bisa bagi masing-masing dengan angka 25, berarti kita asumsikan bahwa 1 kg beras itu cukup untuk 10 orang tamu. Jadi kalau kita mau menjamu 360 tamu, berarti kita kali 36 di sini, kita kali 36 di sini, berarti 36 kg kita gunakan untuk 360 tamu. Mungkin ini cara yang lebih tepat atau lebih mudah kalau dipahami untuk yang tanpa memahami logika pakai rumus. Kita bisakan gunakan metodenya sederhana. Kita kembalikan ke masing-masing nilainya itu per kilogramnya itu berapa orang, kemudian kita kalikan dengan jumlah orang yang mau dijamu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Rangga mengendarai mobil dari kota X menuju kota Y dengan kecepatan rata-rata 65 km per jam. Sedangkan Radit mengendarai mobil dari kota Y ke kota X dengan kecepatan 75 km per jam. Jarak kota X dan kota Y adalah 280 km. Jika keduanya berangkat bersamaan, maka Rangga dan Radit akan berpapasan setelah sekian jam. Kalau kita baca soal ini, seolah-olah ini soalnya tentang fisika ya, ada kecepatan, waktu. Dan kita kalau pakai rumus kan jarak itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Nah, tapi di kesempatan kali ini kita akan ajarkan bagaimana cara mengerjakan tanpa terlalu banyak terfokus ke rumus ya. Kita analogikan ini ada kota X dan ini kota Y, di mana tadi di awal disebutkan bahwa kota ini berjarak 280 km. Di sini di kota X si Rangga berjalan ke kota Y dengan kecepatan 65 km per jam, sementara dari kota Y si Radit menuju ke kota X dengan kecepatan 75 km per jam. Jadi kalau kita perhatikan 60 km per jam dan 75 km per jam, ini artinya setiap 1 jam si Rangga dan si Radit akan saling mendekat sebanyak 65 tambah 75 sama dengan 140 km. Artinya setiap jam dia akan mendekat 140 km. Jadi dari yang awal ini udah berjalan 65, ini berjalan 75, maka setiap 1 jam mereka sudah menghabiskan perjalanan 140 baik dari X ke Y maupun dari Y ke X. Nah, di sini kita buat 1 jam itu tadi sama dengan 140 km, maka kalau jaraknya 280, berapa waktu yang dibutuhkan? Ini bisa kita coret 1, ini 2, kita kali silang. Berarti X-nya sama dengan 2 jam, artinya kita perlu waktu selama 2 jam. Kita lanjut ke soal berikut tentang skala. Jarak kota P dan kota Q adalah 170 km. Apabila jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 25 cm, maka skalanya berapa? Jadi untuk mencari skala, rumusnya adalah jarak pada peta dibandingkan dengan jarak sebenarnya. Dengan catatan kita ubah satuannya sama-sama ke satuan cm. Jadi jarak pada petanya 25 cm, kita bandingkan dengan jarak sebenarnya adalah 170 km. Mungkin kalau sekedar mereview bahwa dalam matematika ya, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, dan sentimeter.
tangganya turun 1, 2, 3, 4, 5, artinya dikali 100.000 tambah nolnya 5 buah, berarti 170 yang kilometer tadi ubah ke sentimeter tambah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dalam pengerjaan soal-soal seperti ini, kadangkala kita harus membagi 25 dengan 170 ini agak ribet. Jadi triknya adalah kita kali 4 saja. Jadi sini kanan kali 4, kiri kali 4, sehingga 25 kali 4 menjadi 100, 17 kali 4 itu 68, kita ulangi nolnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru kita coret nolnya 2 buah, jadi 1 banding 68, nolnya tinggal 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau kita bandingkan adalah 1 banding 680.000. Jadi jawabannya adalah option C. Sebagai tambahan, selain mencari skala, kadang juga sebaliknya. Misalkan diberikan bahwa jarak pada peta sama dengan 2 cm dengan skala 1 banding katakanlah 200.000. Maka untuk mencari jarak sebenarnya kita kalikan angka 200.000 ini dengan si jarak petanya 2 cm, berarti jadi 400.000 cm. Dan biasanya karena jaraknya cukup besar, kita ubah ke kilometer dengan cara mencoret nolnya 5 buah, coret 3, coret 2, jadi sama dengan 4 km. Atau sebaliknya, misalkan jarak sebenarnya itu sama dengan 8 km, kita gambarkan dengan skala sama dengan katakanlah 1 banding 400.000. Berapakah jarak pada peta? Jadi untuk mencari jarak pada peta yang jarak sebenarnya 8 km, kita ubah ke senti, tambah nolnya 5 buah, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita bagi dengan angka skala yang 400.000 ini. Kita coret nolnya, habis semua, 8 dibagi 4 sama dengan 2 dalam satuan cm. Ini adalah beberapa contoh pengerjaan soal tentang skala, baik itu mencari skala, mencari jarak sebenarnya, ataupun mencari jarak pada peta. Dan secara umum ini adalah bentuk-bentuk soal yang mungkin kita temukan dalam berbagai macam jenis tes TPA numerik yang berkaitan dengan topik perbandingan. Jadi kita review bahwa dalam mengerjakan soal-soal tentang perbandingan ini, kita harus ketahui dulu apakah tipe soalnya itu berbanding senilai ataupun berbanding terbalik. Nah, demikian video yang bisa kita sampaikan, kita berikan tips ataupun triknya. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kamu untuk lulus di seleksi yang kamu tempuh ya, dan bisa mencapai cita-cita yang kamu impikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.